对吧？对吧？
Halo Mas Mas Dodi. Halo, halo, halo Mas Mas Dodi. Halo, halo. Assalamualaikum Mas Agus. Ya, Waalaikumsalam Om. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mas Agus. Assalamualaikum Bu Murti, Mbak Murti. Halo Mas Agus. Ya, Waalaikumsalam Om. Nih, Assalamualaikum. slide-nya bisa dibacakan agak gede nggak di situ tulisannya? Aku nggak punya anunya soalnya. Aku nggak. Nih, Mas Agus. Aku nggak punya itu ya, nggak punya anunya slide-nya yang nanti akan ditampilkan. Jadi Mas Agus saja nanti yang nampilkan. Tapi agak gede ya tulisannya ya. Agak gede nggak di situ? Bisa. Oh ya, aku nggak punya. Coba dites, bisa nggak? Anda PPT-nya dikeluarin dulu. Mas Agus, aku nggak punya itu ya, nggak punya slide-nya yang nanti akan ditampilkan. Jadi Mas Agus saja nanti yang nampilkan. Tapi agak gede ya tulisannya ya. Agak gede nggak di situ? Bisa. Oh ya. Aku nggak punya. Coba dites, bisa nggak? Ini suaranya masih delay, Om. Kenapa? Nggak jelas ya? Nggak jelas. Bentar, kalau kita aku tak keluar dulu, tak cari tempat yang posisi paling kena ya. Ini suaranya masih delay, Om. Apa? Nggak jelas ya? Bentar, kalau kita aku tak keluar dulu, tak cari tempat yang posisi paling kena ya. Suaranya masih delay, Om. Apa? Iya, halo.
Assalamualaikum, Mas Agus. Assalamualaikum, Mas Agus. Iya, waalaikumsalam Om. Ya, kedengaran nggak? Ya kedengeran. Nah ini udah nggak delay lagi nih. Pindah posisi. Coba tolong slide-nya dikeluarin, Mas. Aku pengen baca. Sepintas saja, judul aja Ya, dulu. waalaikumsalam Om. Ya, kedengaran? Ya, Ya kedengeran. Nah, tes, ini tes, udah nggak tes, delay tes slide, lagi. tes slide. Pindah posisi. Coba tolong slide-nya dikeluarin, Mas. Aku pengen baca. Tes dulu, tes. Sepintas saja, judul aja Ya, dulu. waalaikumsalam Om. Nih, kedengaran. Ya kedengeran. Nah, Tes, ini tes, udah nggak tes, tes delay slide, lagi. tes slide. Pindah posisi. Coba tolong slide-nya dikeluarin, Mas. Aku pengen tes. Slide-nya dikeluarin, Mas. Bisa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Kok moderator duluan malah bisa muncul ini? Siapa yang belum muncul? Mana hilang lagi gitu? Oh, Mas Agus. Iya. Ya, sebentar Bentar, Om. saya Ini lagi suaranya masih delay-delay ini. Waalaikumsalam, Pak. Kok moderator duluan malah bisa muncul ini? Siapa yang belum muncul? Mana hilang Ya, lagi? yang lain mana ini? Oh, Mas Agus. Iya. Ya, sebentar Bentar, Om. saya Ini lagi suaranya masih delay-delay ini. Waalaikumsalam, Pak. Kok moderator duluan? Oh, bagus, betul. yang belum muncul. Yang lain mana ini? Mas Agus. Ya, sebentar saya lagi Suaranya masih delay-delay ini. Waalaikumsalam, Pak. Iya, oh, bener nggak suara nih? Mas Agus. Halo, Mas Agus. Ya Om. Oh ya wes. Ada berapa peserta udah nyatanya? Sebentar Om. Saya lagi ini. Suaranya menggema ya. Kursi pas banget. Kursi. Cek ke aja. Ngerti gitu ya. Ini terima kasih nih, sudah ada 2 guru nih yang hadir dari Al-Azhar Ciracas sama guru dari SD Al-Azhar. Bu Sila Assalamualaikum Bu sama Haji, Bu Pak Halimah. Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sila, Bu Halimah sudah join dengan kita. Izin Bu Haji masih oke, Pak Dokter. Nggak apa-apa, Siap-siap. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silahkan.
Halo Mbak Murti. Ya, Mas Agus. Ah, ini saya apa namanya? Yang untuk apa namanya? Materi PowerPoint-nya. Halo Mbak Murti. Mm-mm. Ya, Mas Agus. Kenapa? Ini saya ini ya share ya posisinya ya. Oh, silakan ke itu aja, Mas Dodi mungkin. Bisa ke Mas Dodi nanti Mas Dodi bisa Materi mendengar. Iya, silakan ke Mas Dodi aja di share nanti dari Mas Dodi yang bisa menampilkan. share ya posisinya ya. Bantu menampilkan ya. Ke itu aja, Mas Dodi mungkin. Bisa ke Mas Dodi nanti Mas Dodi bisa mendengar. Ya, silakan ke Mas Dodi aja di share nanti dari Mas Dodi yang bisa menampilkan. Share ya. Bantu menampilkan ya. Itu aja, Mas Dodi mungkin. Bisa Mas Dodi bisa. Delay suaranya Ya, ya. silakan ke Mas Dodi aja di share nanti dari Mas Dodi yang bisa menampilkan. Mas Dodi. Suaranya Ya, ya. silakan ke Mas Dodi aja di share. Tadinya share screen, biasa screen nanti muncullah si materi yang udah dibuka di sini. Dibuka di mana? Kok udah dibuka di bawah kan? Suaranya ya. Silakan ke Mas Dodi aja. Audionya mungkin bisa dimatikan Mas Agus. Mas Dodi bisa dengar Mas Dodi? Ibu. Iya, kenapa tadi ya bisa ada feedback suara sampai begitu? Oh, gitu. Kok feedback suaranya jadi nggak nyaman ya, Mas Dodi? Sudah di setting lagi. Oh ya, Mas Dodi WA saja ke Mas Agus untuk materinya bisa di share-nya ke Mas Dodi. Assalamualaikum, Mbak Murti. Ya, Waalaikumsalam, Mas Ini Emil. sebetulnya saya mengadakan PGN ini itu pada intinya itu saya ingin coba menggali komunikasi dari saudara-saudara kita ini, walaupun jarak jauh ya, kita teskis. Artinya materi ini sebetulnya tidak saklek pada inti materi ya. Jadi nanti kalau mungkin ada trouble-trouble, tapi yang penting adalah saya akan memberikan suatu materi yang paling inti-inti saja. Nanti yang penting ada diskusinya sambil kita menggali kreativitas dari saudara-saudara kita yang ada di sana. Kedua, juga ini adalah pembelajaran kita dari awal nantinya ke depannya bagaimana kalau kita berinteraksi dengan cara yang Zoom seperti ini gitu. Ya. Efisiensi, efektivitasnya bagaimana supaya bisa dihadiri oleh semua pihak. Makanya kan saya ambil kita usulnya jam 8 malam itu kan mungkin sudah pada banyak yang istirahat kan ya di rumah. Udah ini udah sholat isya, udah mandi kan gitu. Intinya di situ. Jadi memang ini saya tidak terlalu kaku banget bahwa kayak seminar yang di mana-mana enggak. Kita santai aja kekeluargaan. Saya ingin menggali potensi dari adik-adik kita, saudara-saudara kita yang ada di Jawa Tengah, bisa di Jawa Timur, yang bisa nanti apa masukan-masukannya selain misalnya acara-acara yang seperti ini yang bisa kita kembangkan nantinya memberikan suatu kontribusi yang positif, ya, konstruktif, dan nanti harapannya ke depan bisa untuk ya siapa tahu memang kita akan nanti jadi suatu produk yang memang bermanfaat bagi kita semua ya. Syukur-syukur ya memang kayak model kayak misalnya UMKM atau apa diskusinya bisa lewat seperti ini gitu. Kedepannya inilah ya saya pikir itu dulu sebenarnya. Jadi jangan dianggap ini kayak
serius banget kayak seminar kayak di mana gitu, enggak kayak gitu. Iya, Saya ini yang kan menekankan ini karena sharing tentang sharing pengetahuan itu hanya kesehatan. masalah kesehatan, ini hanya sebagai pancingan aja dengan saudara-saudara yang lain. Nanti monggo tanya jawab, tapi di luar itu monggo kita tampung. Maksudnya begitu. Ya, Makanya kan kemarin saya ada gagasan, mungkin siapa tahu ada masukan-masukan yang untuk pleno minggu depan. Itu ya, harapannya menurut saya kalau bisa monggo, kalau mau ada yang usulin tidak masalah. Nanti karena kan tinggal apa mulus saja, kemudian tinggal beberapa yang materi-materi yang tidak terlalu apa terlalu banyak terlalu didiskusikan bisa terselesaikan di sum-sum seperti ini gitulah. Jadi lebih efektif, lebih siap. Ini anu ide saya, gagasan saya itu seperti itu gitu. Supaya tidak ya, ada kevakuman di antara kegiatan kita. ya, Ya, baik, setuju Mas Mas Agus ya, gitu Emil. ya. Kan ini kan Baik, motor dieselnya kan Mas Agus ini yang gitu ya, tak? ya, baik, Ya, Dokter Emil. Ini juga ya. dari apa, Pak Bayu Risni. Assalamualaikum, Pak Bayu Risni. Sudah on Monggo kamera. sekalian Waalaikumsalam memperkenalkan Muti dari mana Mas. beliau nih. Waalaikumsalam. Ini banyak dari keluarga Al-Azhar Monggo. juga ini, Mas Emil. Dari Jadi mana? dari keluarga Al-Azhar banyak yang Oh, yang Al-Azhar banyak. ya, Iya. Pak Bayu ditanya tuh Alhamdulillah. sama Dokter Emil dari mana? Sekarang lagi di Depok, Bu Aja. Lagi di Oh, rumah lagi Oh, di sih, Depok. sambil iya. Iya. ngajar, maaf. Oh, Masya Alhamdulillah. Allah. Ya, sambil dengar. Istrinya, Oh, ya maaf. Allah. Ya, kita yang minta maaf nih sambil ngajar ikut jadinya bareng. Nih, dari Al-Azhar semua nih yang masuk, Mas Emil. Yo, yang Dah. mana dari yang tadi Mas Agus? Iya. Belum muncul. Eh, Ini dari Surabaya mana nih? Belum muncul juga ini. Oh, ini PPT-nya ya. Ya, mungkin nanti sambil bisa di-share. Hmm. PPT-nya nanti terbuka di sini ya, karena saya hanya ambil garis besar aja, jadi Iya, saya sendiri nggak lihat nanti di sini. ada. Iya. Ada Mas, ini sudah apa, ditayangkan. Mungkin sebentar lagi ya, karena kita masih menunggu baru jam 19.56. Masih Ya, 4 tapi menit benar lagi nanti lagi. tahu perlu banyak yang hadir nanti ini. 4 menit lagi, insya Allah nanti dari keluarga Gagatan bisa join, dari keluarga besar Al-Azhar bisa join, dari teman-teman yang lainnya juga bisa join. Karena memang hari kerja ya, mungkin nanti next lagi kita coba Nah ya, cari ini hari saya libur evaluasi ya, gitu. betul betul, setuju. Ya, hari libur. Iya. Saya juga baru sampai rumah, Mas. Baru Sama. sholat langsung. Tapi nggak apa-apa, namanya ilmu kan. Kalau apapun ilmu itu kita harus semangat ya. Ini aja. Ada sekedar pancingan untuk kita, justru tujuan saya itu untuk berkomunikasi interaktif di antara kita dan saudara-saudara kita gitu, harapannya sambil persiapan di pleno. Apa? Nanti kita lagi mungkin ada yang gitu. Sekedar pancingan untuk kita, justru tujuan saya itu untuk berkomunikasi interaktif di antara kita dan saudara-saudara kita gitu, harapannya sambil persiapan. Kenapa? Karena Bapak di YouTube. Oh, emang gitu. Suaranya. Hah? Kata nanti kamu mau nyanyikan lagu apapun itu, mau lagu rock bahasa
Izin Mas Emil, Mas Agus, kita bisa mulai ya, karena sudah jam 4 jam, sebentar lagi ya, 1 menit lagi, 1 menit lagi tepat jam 8, supaya bisa nanti mungkin tanya jawabnya bisa lebih banyak begitu ya, dan bisa banyak waktulah untuk kita berdiskusi. Begitu, Mas Emil, boleh kita izin dimulai? Halo Om, itu unmute-nya tolong ditutup, dibuka deh Om. Oke, udah buka. Oke Wis, ya. udah lali. Nah, jadi gini Om. Jadi kita nanti sekarang ini kita buka, kemudian nanti kita perpanjang sesi tanya jawabnya gitu ya. Nah, untuk pesertanya yang nanti ingin bertanya pada sesi tanya jawab bisa ngangkat tangan untuk menanyakan ataupun bisa chat gitu ya. Baik, oke. Ya. Aku dibantu ya, aku Silakan gaptek Mbak soalnya nih. Murti dilanjutkan. Nanti yang akan bawakan materi presentasinya nanti istri saya yang bawa ini. Baik, Ya, baik. silakan Mbak Ya, Murti. baik. Jadi kalau ada yang tanya dipandu saya, siapa sih tanya aku bingung aku. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya sudah hadir pada acara webinar kesehatan atau diskusi ya, diskusi tentang kesehatan secara online pada malam hari ini, yang sama-sama kita hormati narasumber kita, Dr. Emil Dinar Makoco, SPU SH, ya alhamdulillah sehat ya Mas, Insya Allah. Dan juga hadir di sini, alhamdulillah ini banyak dari keluarga besar Al-Azhar, Bu Wakil Kepala Sekolah SMP ini, Masya Allah Bu Ella, terima kasih dari SMP Al-Azhar 19, Cibubur, Mas Agus selaku sekretaris, kemudian Bapak dan Ibu semua, dan juga keluarga besar dari Boyolali nih. Alhamdulillah keluarga besar Tranggagatan dari manapun yang juga sudah hadir pada hari ini tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selamat datang dan bergabung bersama di seminar kesehatan kita pada malam hari ini dengan topik pencerahan tentang penyakit kencing manis atau diabetes dan juga kencing tersendat atau infeksi dari saluran kencing. Pada malam hari ini diskusi kesehatan itu akan disampaikan oleh Dr. Emil. Beliau adalah pembina dari Tranggagatan. Beliau juga keluarga besar Al-Azhar, keluarga besar. Apalagi nih banyak ya. Saya sedikit membacakan nama beliau adalah Dr. Emil Dinar Makoco Wibowo. Beliau di pendidikan FKUI, kemudian kalau dari riwayat pendidikan beliau adalah kedokteran umum di Universitas Airlangga Surabaya. Itu di tahun 1976 sampai 83. Kemudian spesialis dari urologi Universitas Indonesia ya tahun 91 sampai 97. Kemudian ilmu hukum, wah ternyata Pak Dokter mencari juga menambah ilmu dengan ilmu hukum di Universitas Tama Jagakarsa tahun 2013. Pada saat ini beliau ini banyak sekali nih ya, ada juga di organisasi Tranggagatan Surabaya pernah, kemudian organisasi Tranggagatan Jakarta pada saat ini, kemudian juga ketua di Tranggagatan Jakarta, ada juga nih tulisannya pensiunan TNI dan organisasi ID LBH Kesra
instruktur ATLS trauma bedah IKUPI Kesra. Itu Ya. ini. Atas. Aduh. Ini. Enak deh itu. Ya Allah, mohon maaf mungkin bisa di audionya ya. Dari Gatel, Humas Bapak. bisa ya. Audionya bisa di ya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Dr. Emil untuk bisa menyampaikan nanti bincang kesehatan ini. Kita akan mendengarkan presentasi dan paparan dari Dr. Emil, kemudian nanti kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk bisa bertanya. Tapi juga tidak fokus hanya mengenai masalah ini ya, karena mungkin bisa juga berdiskusi masalah kesehatan yang lainnya yang insya Allah juga bisa dijawab oleh Dr. Emil. Baik, monggo kami persilahkan Mas Emil untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam ya. Jadi acara ini kita rileks saja. Saya tidak menyebut satu persatu, tapi semua para peserta yang akan mengikuti diskusi di sini, baik dari tenaga kesehatan maupun dari Al-Azhar, kita sangat-sangat berterima kasih sekali atas waktunya ya, yang mau bisa berdiskusi di sini untuk memberikan baik itu masukan, saran ataupun untuk sebetulnya membuat suatu interaksi kesehatan, bagaimana sih pandangan dari awam itu tentang kondisi-kondisi kesehatan. Dan tidak hanya melulu, saya hanya memberikan satu penyakit ini sekedar sebagai pancingan saja. Nanti kalau diskusinya monggo bawa kemana-mana ya. Karena memang topik kesehatan sekarang lagi ya ngetren ya, terutama masalah pendidikan. Mau ditanyakan monggo silakan itu yang ada apa? Yang lagi rame-ramenya berita-berita bagaimana cara mendidiknya, bagaimana kok sampai begitu. Ya itu ya. Monggo kita kebetulan karena saya ada di dalam organisasi itu dan ikut membidangi hal-hal semacam itu di organisasi ini, sehingga mungkin bisa mengklirkan dan sehingga memberikan satu pandangan yang bisa jadikan pengertian yang positif ya terhadap liku-liku kondisi dari teman-teman kita yang dari kesehatan. Baiklah, yang pertama kali memang kenapa saya memilih judul diabetes ya, kencing manis. Karena kencing manis itu, diabetes itu adalah ibunya segala penyakit. Itu berawal dari diabetes itu sendiri ya. Dari ibu yang penyakit itu dari situ. Jadi dengan penyakit adanya diabetes itu bisa merambah menuju ke kardiovaskuler, jantung, bisa ke otak ya, bisa ke saraf, kemudian bisa ke organ-organ hati, ginjal ya. Sehingga kalau organ-organ inti mesinnya orang ini sudah mulai terganggu dan orang tidak menyadari bahwa ini karena awalnya adalah kena penyakit gula darah, ya kadang-kadang kita lalai, tahu-tahu gula darah saya tinggi tanpa gejala apapun. Karena memang penyakit khusus demam berdarah, kencing manis ini mula-mula awalnya memang silent dan penyakit ini melalaikan kita untuk waspada ketika kita masih awal-awal. Saya ulangi lagi, melalaikan dari kita-kita ketika fase-fase awal. Kenapa? Karena pas senang-senangnya kita, semangat-semangatnya kita untuk apa saja bisa kita dapatkan untuk diet makanan-makanan yang tersebar itu yang kelihatan di supermarket itu mau model-model yang kalengan, model yang apa saja, tanpa disadari pelan-pelan menumpuk sehingga merusak dari pankreas itu sendiri, sehingga membuat suatu disfungsi dari insulin. Nah dari situlah baru muncul setelah usia di atas 50 tahun, 55 tahun baru sadar, waduh
kok kena begini ya, nah, gitu ya. Awalnya memang adanya dari sana, tapi ya karena hampir semuanya mengenanya di situ gitu ya. Ini slide saya bisa dikeluarin nggak? Kalau di situ, Pak Mas Agus, Mas Agus, halo, Bu Moderator, Ya Om, gimana ah, Om? slide-nya bisa keluar nggak? Bisa, Gambarnya? bisa. Oh, Sudah, nggak muncul. Minta tolong, sudah, minta Mas. tolong kalau misalkan mau pindah slide, kasih kode ya, kasih tanda pindah. Sudah, ini Ya. slide-nya sudah keluar. Saya kok belum lihat, belum baca. Benar. Kok nggak ada? Slide-nya udah keluar Om. Iya, tapi kok nggak ada di gambar saya. Oh, Saya nggak lihat. Wah, ini kalau gitu nanti. Tapi nggak apa, intinya sama lah. Ya. Di layar sudah. Ini kok belum kelihatan saya. Apa yang perlu dipencet ya? Tampilan zoom-nya Mas, mungkin kanan itu kan ada macam-macam tombol itu Mas. Apa ya? Speaker view nanti. View Mas. Speaker view. Titik ada 9 titik. 9 titik. Bentar, nggak apa-apa. Obrolan bukan ya? Waduh. Iya, gaptek ya. Kanan, Prof. Ini. Ada 9 titik. Gimana ya? Mungkin Dokter Emil Aku mau bisa. minta tolong adik saya di sebelah tetangga dulu nih. Repot tuh, ngomong sekolah desa ini bingung ya. Aku bingung gaptek. Ini yang sudah muncul di layar adalah profil dari Aku udah panjang profil lebar tadi. dari Dokter Emil. Mungkin next lagi setelah ini, silakan. Nggak apa-apa, Mas Emil. Nanti saya pandu saja. Next dari ini. Oh ya, ini tadi dia yang sudah Dokter Emil sampaikan tentang diabetes mellitus ini tadi. Mungkin Dokter Emil tidak pakai ini ya, laptop atau pakai apa ini Dokter Emil? Pakai HP saya. Oh ya, tidak terlihat. Bisa muncul kok kadang-kadang kalau pas diskusi itu muncul. Lanjut mungkin slide keempat ya. Aduh, apa? Kok nggak muncul? Bentar. Oh iya, udah. Sudah Om. Tuh, nggak muncul. Oh, kemana? Laptopnya mana? Share screen. Kemana? Ada. Ini. Filter video. Ini Mana? ada paparan. Iya, ini aku paparan ini. Ini udah muncul ke anu. Nah, ini dia. Udah. Halo? Ya Om. Halo? Iya, silakan. Udah muncul ya? Sudah, kelihatan. Sudah, ini Oke, sudah ya, ini. Jangan pergi dulu, tolong bantu dulu. Ini kebetulan Sudah di sebelah nih. tipe. Sekarang sudah bisa terlihat? Iya, udah. Saya tipe diabetes mellitus. Udah. Ya, Ya. ini mau diulang. Ini dari gagasan juga ini yang benar tadi sebelah saya ini sekarang. Ya dari Langsung aja mungkin lanjut aja dengan tipe diabetes mellitus aja nih tadi ya. Nah, Monggo. tipe diabetes ya ada tipe 1 ya, tipe 2. Kemudian gestasional itu adalah melahirkan dan diabetes yang tipe lain ya. Lanjut dulu sekarang monggo. Kita lihat slide lagi. Ganti. Ya, baik ya. Nah, dari tipe-tipe itu yang paling penting adalah kalau tipe 2 itu didapatkan ya, jadi didapatkan karena kerusakan dari pankreas ya. Kalau tipe 1 itu adalah sejak awal, sejak kelahiran. Jadi gitu aja bedanya ya. Jadi kalau tipe 1 itu adalah autoimun atau idiopatik. Idiopatik itu adalah bahasa-bahasa medis yang dinyatakan sampai sekarang dokter juga masih bingung, nggak ngerti sebabnya gitu. Itu namanya idiopatik gitu ya. Nah, ini terbuka sekalian gitu. Adanya kerusakan sebagian besar atau seluruh sel dari pankreas ya, intinya gitu ya. Yang jumlahnya sangat sedikit dan tidak ada. Jadi penderita ini selalu membutuhkan insulin dari luar dan dalam tidak akan bisa memproduksi ya. Dari hormon yang untuk mengelola merubah glukosa jadi tenaga tadi. Nah, kalau tipe 2
Itu ya karena kita ini ya jadi pada remaja, pada usia-usia tua, kesalahan dari diet, kesalahan dari kita gaya hidupnya yang tidak teratur, ya, kurang olahraga, ya. Jadi adanya hal-hal yang semacam itu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal sehingga memicu insulinnya untuk bisa naik, ya. Misalnya dalam keadaan kondisi stres, hipertensi, ya, kondisi stroke, ya, ada perubahan-perubahan di otak kita itu menyebabkan juga timbul tiba-tiba jadi diabetes yang tadinya nggak ada, orang stroke itu kalau diperiksa gulanya bisa naik tiba-tiba. Ya. Lanjut, slide-nya lanjut. Ya lanjut ya. Nah, ini diabetes ini ya, nah ini lah. Jadi jumlah penderita diabetes ini kalau dihitungnya ya, kalau yang sekarang ini dari apa namanya statistik dari kesehatan sendiri, bayangkan ya, itu kalau orang Indonesia itu tahun 2000 kemarin itu diprediksi kan 8,4 juta orang. Nanti diprediksi tahun 2030 itu sebanyak 21,3 juta. Itu akan terjadi diabetes orang-orang seperti itu. Itu yang terdeteksi ya, karena laporan yang tidak terdeteksi akan lebih banyak lagi. Sehingga bayangkan bagaimana orang-orang itu sendiri nanti ke depannya. Ya. Akan banyak mengeluarkan dana-dana, biaya-biaya, karena diabetes ini kan obatnya kan lama, long term ya, jangka panjang gitu ya. Nah, gejala-gejalanya ya yang penting, monggo lanjutkan aja. Lanjut slide-nya. Nah, kalau gestasional itu adalah gangguan metabolisme glukosa yang baru terjadi pada masa kehamilan. Itu jarang terjadi. Jarang, hanya beberapa orang aja, ini persentasenya tidak banyak. Ya, sekitar 13%. Ya. Biasanya kadar gula darah kembali normal setelah melahirkan bayi, hanya sesaat aja. Ya. Jadi glukosa yang mengalir ke bayi banyak, biasanya ibu DM dengan gestasional melahirkan bayi yang agak besar. Itu aja. Lanjut. Slide. Nah, yang tipe lain karena hiperglikemia disebabkan oleh suatu sindrom seperti Cushing syndrome, sindrom penyakit adrenal. Ini sangat-sangat jarang ditemukan penyakit Cushing syndrome, sindrom penyakit adrenal itu yang kelihatan jarinya gede-gede, bengkak-bengkak ya. Itu Cushing syndrome. Kemudian ada yang jalannya ngeset-ngeset itu, ada lagi sindrom-sindrom penyakit adrenal, tensinya tinggi terus, ya itu. Tapi ini sangat jarang sekali terjadi yang ini. Lanjut. Yang paling sering tipe 1 dan tipe 2. Lanjut slide. Nah ini. Gejalanya utama ya. Polifagia, poliuria, polidipsi. Penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas ya. Poliuria itu sering kencing aja ya. Terutama pada waktu malam hari dan siang hari. Tapi ini perlu diwaspadai. Karena orang kena prostat nanti ada kaitannya. Ilmu yang belakangnya lagi. Polidipsi itu sering haus. Bolak-balik haus saja. Kemudian polifagia lapar, pengennya makan terus. Gitu. Ya. Sering lapar. Gitu. Lanjut. Kemudian yang tidak khas keluarnya adalah lemah. Ya. Badan lemah, mudah lelah, penglihatannya kabur. Ya. Kemudian sering kesemutan, terus luka susah sembuh. Ya. Terus yang satu lagi ya kekuatan-kekuatan di organ-organ banyak yang menurun ya. Yang sebelah kiri itu ya. Monggo lanjut slide. Nah, faktor-faktor risiko yaitu riwayat keluarga dengan diabetes mellitus itu perlu diwaspadai. Kalau bapak atau ibu ada yang sakit diabetes, siap-siap, hati-hati bahwa ini adalah akan menurun juga ya. Kemudian pada jenis kelamin wanita memiliki risiko yang lebih besar dibanding laki-laki. Itu hanya statistikal saja ya. Kemudian adanya penyakit-penyakit yang paling bahaya, yang paling kita dekat dengan diabetes adalah yaitu gagal ginjal dengan hipertensi. Hipertensi kaitannya dengan gagal ginjal akibat dari sirkulasi dari pembuluh darah kecil-kecil karena
rusaknya pembuluh-pembuluh darah akibat dari kadar gula di darah tadi. Lanjut. Lanjut. Nah, ini faktor risikonya kegemukan ya, kurang gerak, tidak olahraga, kemudian asupan glukose yang berlebih lah. Mohon dipersani itu ya, di bawah itu gambarnya apa saja itu. Ada Pepsi, ada Coca-Cola ya, ada macam-macam itu, Fanta dan lain-lain itu. Ya memang kalau sedikit-sedikit tidak apa-apa, tapi lama-lama numpuk akan menjadi tipe 2 gitu. Pankreasnya rusak ya. Memang sekarang kalau kita mau melarang konsumen dengan segala kebebasannya ya kita harus hati-hati produsen itu ya dengan kebebasannya di supermarket itu pada buka dengan bebas, dibebaskan kan semuanya tanpa tanpa adanya catatan-catatan tertentu atau edukasi-edukasi kepada konsumen-konsumen yang mau membeli gitu loh. Yang penting semuanya bisa laku kan gitu. Padahal itu kalau menurut kesehatan semestinya ya, contoh aja, rokok aja kan coba sudah jelas tahu itu merusak kesehatan, merusak paru-paru, tapi pabrik kan dia akan pernah tutup kan gitu ya. Nah, itulah yang perlu diketahui. Kadang-kadang kita terlenanya dari situ karena kurangnya pengetahuan mungkin, jadi masih ini yang paling sering ini kejadian sehingga banyak-banyak kebobolan tuh usia-usia sekarang diabetes mulai dari usia 35-40 sudah mulai muncul gitu ya. Nah, lanjut. Langkah-langkah untuk mengatasi itu edukasi ya pengetahuan seperti ini tadi. Jadi kita harus hati-hati sekarang memilih dari mulai usia ya 35 tahun kan ya 30 itu kan lagi semangat-semangatnya ya kalau kita itu beraktivitas apa saja, di mana saja dapat undangan, bisa bebas makan gitu ya. Nah, di situ kadang-kadang kalau kita tidak mulai ngerem pelan-pelan ya, akhirnya ketika di usia 50 muncul gejala-gejala itu. Sepertinya mulai tidak stabil, tidak bisa mengendalikan ya. Kemudian ya penyesalan seperti kita-kita ini ya. Kalau katanya kan kalau menurut di hadis itu ya memang cocok ya Rasulullah itu bahwa makanlah secukupnya ya kan. Berhenti sebelum kenyang ya. Kita makan kalau kita memang sudah terasa lapar gitu. Jadi itu filosofi-filosofi yang ada di situ memang ternyata cocok dengan ini ya. Ya. Saya pun walaupun sebagai dokter juga kadang-kadang ya terlena juga ya. Namanya makanan di mana-mana terbuka enak ya. Ya. Kemudian terapi gizi medis kita harus selalu konsultasi ya. Setiap ada acara-acara apa-apa kita mengingat diri kita ada kekurangan apa gitu ya. Kayak misalnya sekarang baru nyesel saya kena asam urat di usia di atas 60 tahun. Saya ikan hanya boleh makan hanya 4 biji saja, lele ya, kemudian nila, terus salmon sama satu lagi mujair. Udah lainnya nggak boleh kan gitu. Jadi kalau dari dulu kita sudah antisipasi tidak merusak seperti ini sehingga asam uratnya tinggi, ginjalnya baik, DM-nya tidak kambuh, mungkin hari ini saya masih bisa makan bebas gitu. Tapi sekarang malah hati-hati karena baru ingat, waduh, ini kan sudah usia di atas 60, hati-hati ini kan gitu ya. Ternyata ya kalau orang-orang bilang jawabannya maksudnya ya wis kasep mas kan gitu ya, kasep wis kadung gitu udah kebacut orang gitu bahasa Jawanya gitu. Kemudian olahraga, latihan jasmani ya. Kemudian konsumsi obat-obatan yang anti diabetes itu ya bagi saudara-saudara kita semuanya atau beberapa pasien-pasien ya memang ini merupakan suatu obat yang rutin. Nah, periksa kadar gula darah secara teratur, terus perhatikan tanda-tanda yang utama adalah dari kaki, ada semutan, periksa kesehatan yang mata secara teratur. Nah, kenapa harus ada gejala-gejala diperiksakan? Karena yang kita khawatirkan ketika nanti menyerang kepada jantung dan ginjal, kemudian kadar gulanya tidak teratur, lemaknya naik, yang tiba-tiba yang kita khawatirkan adalah serangan jantung. Terjadi penyumbatan di jantung. Kemudian akan nyamber ke ginjal, ya.
Kalau sudah kena ginjal di sana, ya sudah agak sulit penanganannya. Karena kita justru akan ngerem urusan yang seperti adanya protein segala itu, gitu ya. Makanya periksakanlah dan gejala awal supaya diwaspadai ya. Gampang lemas sekali, kaki-kaki kok gampang kesemutan ya. Kemudian kalau bangun tiba-tiba kok tanganku ada yang lemas paruh, nah itu udah mulai dari gejala-gejala tadi yang mengarah ke stroke bisa disebabkan karena adanya kencing manis tadi. Lanjut, monggo. Lanjut slide-nya. Nah ini ya cari informasi ya buat jadwal pemeriksaan rutin ya. Sudah bisa lanjut. Slide, lanjut. Lanjut saja. Nah ini makanannya ya, terapi gizi itu ya. Kita harus betul-betul ada catatan mana yang penting untuk dimakan. Kalau sudah seperti saya di atas 60 ini sudah terlanjur ya. Sampai akhirnya sampai ekstrim, stop karbohidrat saya gitu ya. Kalau pingin sekali ada bentuk-bentuk beras sintetis ya, sama beras porang atau nasi merah ya. Karena indeks glikemiknya rendah. Jadi carilah makanan-makanan yang indeks glikemiknya rendah, ya, kentang, gitu ya. Kalau beras putih biasa itu indeks glikemiknya tinggi, begitu makan satu piring atau baru satu kepal aja sudah naik, cepat itu ada karena begitu sensitivitasnya dari pankreas seperti itu, gitu. Untuk mengendalikannya sulit ya. Kemudian jarak makan yang besar ya 4-6 jam. Kemudian hindari konsumsi alkohol. Ya. Batasi asupan makanan berlemak, terutama lemak hewani. Nah, coba kalau sudah ada tanda-tanda ini kan berarti kita sate kambing dikurangi, ya toh? Ya kan daging ayam yang berlemak-lemak, kulit-kulitnya yang enak itu dikurangi, jeroan di stop ya. Nah, ini karena akan ini akan berakibat untuk memperparah dari diabetes dia. Lanjut slide-nya. Nah, ini ya, olahraga ya, udah. Yang penting dah 30 menit. Ini ukur sendirilah, kemampu sendiri ya. Tidak mesti harus 30 menit, tidak. Ya, yang penting begitu capek harus istirahat. Ini olahraga sampai capek, tidak boleh melebihi kecapean. Jangan mencari target, tidak boleh mencari target. Jadi yang penting olah gerak saja untuk merubah mikrosirkulasi kita yang kebiasaannya dia tidak jalan, pembuluh-pembuluh darahnya karena tidak ada usia, darah itu kan mulai mengental, maka jangan kecil cari obat untuk pengenceran darah. Itu dengan olahraga itu harapannya darah itu akan menjadi aliran yang lebih encer lagi ya. Kemudian pilih kegiatan sesuai kemampuan. Nah ini kan tadi yang katakan artinya olahraga tidak boleh capek ya. Bila perlu konsultasikan dokter mengenai olahraga sesuai dengan keadaan fisik ya. Monggo silahkan apa saja. Yang paling baik untuk orang-orang yang sepuh adalah jalan kaki, itu harga matinya di situ. Jangan nyoba tenis lagi lah ya. Boleh masih mungkin, tapi kalau tenis ya mohon diwaspadai ya. Banyak sekali asupan-asupan ketika mendadak kita ada asupan anaerobik ya namanya, tiba-tiba mendadak untuk ngambil bola kita emosi, nahan, disitulah kerja jantung yang anaerobik tadi bisa tiba-tiba kolap. Sehingga biasanya habis itu tidak langsung mendadak, duduk-duduk dulu langsung kelesak. Gitu. Banyak meninggalnya di atas di dalam lapangan tenis ya. Lanjut, monggo. Lanjut lagi slide. Nah, kalau terapinya ya jadwal obatnya minum obat sesuai dokter ya. Jangan berubah dosis tanpa sepengetahuan dokter. Karena apa? Dosisnya kebanyakan, nanti insulinnya terlalu rendah, terlalu tinggi ya. Kalau udah itu, apa yang terjadi? Hipoglikemik malah jadi pingsan gitu loh. Karena tiba-tiba drop, gulanya turun. Nah itu ya, itu juga bahaya. Jadi kerjanya obat itu adalah kayak timbangan itu loh kalau di pasar itu. Antara titik sama titik dibarengkan. Insulinnya naik, kita obatnya dinaikkan lagi. Insulinnya turun, kita diturunkan lagi gitu loh. Supaya terjadi keseimbangan terus. Nah kalau orang normal itu keseimbangan itu secara otomatis akan terjadi gitu. Ya. Monggo lanjut. Jadi antara gula dengan insulin tadi ya. Lanjut. Ya,
Ini kadar gulanya ya, kalau hipoglikemi ya tadi saya katakan kalau tidak seimbang. Kalau sudah di bawah 60, ini hati-hati ya. Karena satu, tertunda makan, kurangnya asupan makan, minum obat tidak sesuai dengan aturan, ya. Kegiatan atau olahraga yang berlebihan, tadi saya tanyakan, berlebihan, ya. Sehingga proses metabolisme kencang sekali, gulanya energinya banyak dipakai, kadar gula darahnya drop di bawah 60. Ini bisa koma, bisa pingsan, koma, ya ada beberapa yang sampai bisa lewat gitu loh ya. Lanjut. Jadi tinggi gula darah juga jelek, rendah gula darah juga nggak boleh. Nah ini. Nah, makanya kalau kemana-mana, kalau sudah kita minum obat dengan obat-obat dari anti diabetik itu, ya kita kadang-kadang memang harus membawa lawannya dia kalau terjadi hipoglikemi karena kelupaan minum obat atau malah kita saking disiplinnya diet kita betul-betul diperketat sekali gitu loh. Sehingga kalau sudah mulai gejalanya pusing, tensinya turun ya, keringat dingin turun, keluar, badannya jadi lemes banget tiba-tiba terus lihat tuh rasanya kok geliang-geliang dia terus gelap mau jatuh itu mestinya sebelum terjatuh kita langsung ingat ambil teh hangat yang dikasih gula atau makan permen atau makan gula batu itu aja sedikit untuk nanti kan sebentar lagi seger dah gitu ya. Itu hipoglikemik. Memang itu salah satu komplikasi pengobatan dari diabetes, bisa terjadi komplikasi hipoglikemik, rendahnya gula darah di dalam tubuh kita. Lanjut lainnya dah baik. Atur nuhun, terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo ditanyakan. Ya. Kita langsung aja sesi yang kedua ya. Nanti pertanyaan terakhir aja diskusinya. Monggo. Lanjut ke arah sumbatan saluran kencing. Monggo, kita mulai tadi. Masalah kencing. Atau gimana moderator? Monggo diatur. Mau sekaligus atau mau langsung diskusi dulu di diabetes ini? Langsung aja, Serahkan. Mas Emil. Yes, Langsung langsung, aja. yes, monggo. Ya, langsung supaya bisa Yes, dijelaskan alhamdulillah ini semua. pesertanya Jadi, sudah tambah banyak sekali nih. Yes. nanti setelah dijelaskan baru semua yang mengikuti bisa bertanya. Monggo. Yes, monggo. Yes. Nah, kalau untuk urusan ini ya begini. Jadi kalau yang namanya kencingnya tersendat, tadi kencingnya ada gulanya, ya kan? Kencingnya jadi manis. Kalau enggak dirubung semut ya. Kalau ini tersendat, ya kan? Kencingnya malah sulit, nggak akan bisa keluar, gitu kan? Nah, ini juga tidak baik, ya. Karena kencing tersendat itu tujuan kita kencing itu apa? Adalah membuang racun-racun yang ada di darah yang sudah diputar di ginjal. Ginjal itu mesin yang zat-zat yang baik, glukosa tadi diolah menjadi tenaga, tapi yang mengandungnya ada racun. Misalnya ada zat-zat septik, ada alkohol, ada zat-zat apa yang kadang-kadang kalau makanan-makanan kita itu ada racunnya, itu diputar di ginjal, dikeluarkanlah lewat kencing. Sehingga paling gampang logikanya begini, kalau kita ginjalnya, perkencingannya, ngeluarinnya kencing tidak normal, artinya bahwa racun-racun yang di dalam badan kita akan tambah menumpuk. Nah, menumpuknya ini kalau di istilah kedokteran akan dilihat dari proses laboratorium, namanya ureum dan kreatinin. Kalau ureumnya yang meningkat, racun-racunnya berarti tumpukannya tinggi, ya. Karena kreatinin itu batasnya hanya sampai 30, ya, 20-30. Tidak boleh lebih, ya. Nah, kalau Mohon maaf, saya minta break dulu ya. sorry, kreatinin itu dari 0,5 ya sampai 1,1 itu kreatinin, Pak. Balik tadi. Kalau ureum itu nggak boleh sampai melebihi angka 40, ya. Itu. Jadi itu tandanya bahwa pompa kita, pembersih kita dari ginjal itu baik. Kenapa?
antara jantung ya sinergis dengan penyakit diabetes tadi, bersinergis dengan ginjal. Karena ginjal itu adalah mesin bagian yang ngotak-atik pembersihan. Ya. Kemudian yang membuat tenaga kita untuk bisa berjalan adalah liver yang ada pankreasnya tadi untuk mengatur-mengatur gula. Sehingga kalau ada kelebihan gula pun kencing ikut membuang sehingga kencing kita jadi kencing manis tadi. Itu semua tidak kumpul. Jadi akan kelihatan nanti kalau urinnya kelihatan glukosanya naik positif 2 atau positif 3, sudah hati-hati diabetesnya. Itu nanti akan mempengaruhi pada fungsi-fungsi ginjal. Fungsi ginjal tanpa jelek, dia meresnya mesin cucinya itu ini kan kayak mesin cuci. Dia tambah jelek, nanti tumpukannya masih banyak, ya makin banyak. Ketika itu ada grade-nya, grade 1 sampai 6. Begitu kena grade 3, ke 4, ke 5, ke 6, sudah harus dibantu. Apa yang membantu? Yaitu alat cuci darah, namanya HD. Itu aja gampangnya. Jadi ginjal kita yang sudah kewalahan tadi, diminta tolong, ada lemari namanya HD, dicuci seminggu 2 kali. Nah, inilah harapannya, sehingga saya mengatakan bahwa kalau ada kencing-kencing tersendat, segeralah laporkan kondisinya kenapa. Apakah karena ledengnya yang rusak atau fungsi ginjalnya yang rusak. Kalau fungsi ginjalnya yang rusak, fungsinya yang berpikir mesinnya itu dari penyakit dalam, ilmunya di sana. Tapi kalau pipa-pipanya yang tersumbat, itu larinya ke dokter urologi. Karena dokter urologi itu identik dengan tukang ledeng. Kalau ledengnya kesumbat, kita bagian nguras-nguras itu dikosongin supaya dia bisa lancar. Karena begitu kesumbat, tersendat, imbasnya adalah pada gangguan ginjal. Karena kencing tadi balik lagi dia ke ginjal. Racunnya muter aja di ginjal. Itu logikanya begitu. Ya. Nah, kapan kencing bisa tersendat itu bisa terjadi seperti itu? Yang paling sering kalau pada bapak-bapak itu terjadilah yang disebut dengan kelenjar prostat. Prostat itu kalau sudah membesar bisa mengganjel saluran kencing sehingga orang akan kencing tersendat. Lama-lama prostat tambah gede, pandek, pasanglah pakai kateter. Nah, jangan sampai ke sana karena ini mempengaruhi kepada mesin ginjal kita. Ketika nanti kita terlambat untuk ke dokter, katakanlah terlambat operasi atau terlambat minum obat dari prostatnya itu sendiri, ginjalnya akan rusak. Nah kalau ginjalnya rusak, alat cucinya rusak, nyambernya ke organ-organ lain, liver yang tadi membuat stabilitas dari gula dan segala dan sesuatunya itu akan terpengaruh juga, gitu, ya. Nah, paling sering terjadi, ya ini yang paling sering ya memang untuk sumbatan kencing tersendat itu yaitu adalah infeksi saluran kencing, kedua adalah batu saluran kencing, yang ketiga adalah tumor saluran kencing yaitu tumor prostat yang paling banyak, ya. Tapi angka kejadian di Indonesia hanya 2% prostat itu. Ya, yang 92% itu jinak. Tapi jinak harus dikendalikan karena bisa merusak ginjal yang semula untuk memompa, untuk membersihkan itu. Ya. Nah, baik. Sekarang coba kita kembali ke slide. Maka slide-nya saya ambil yang paling parah untuk merusak ginjal dan merubah sumbatan adalah kanker prostat. Tapi nggak usah khawatir karena angka kejadiannya kecil. Cuma kalau yang tidak kanker, itu namanya prostat jinak yang membesar tapi mengganggu kencing. Nah itu kembali ke sana ya. Monggo slide kedua lanjutkan yang prostat ini ya. Nah, jadi kita tidak bicara perkara kankernya, tapi prostatnya sendiri karena kanker kejadiannya 2% ya untuk orang Indonesia. Suatu penyakit sel ditandai dengan hilangnya fungsi kontrol sel terhadap regulasi daur sel pada organisme yang multiseluler. Jadi saya ngambil ini yang paling seremnya dulu lah ya. Jadi nanti kalau jatuhnya pada pembesaran prostat yang jinak, alhamdulillah ya kita 98%.